Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul tsulatsa tasi' min syahri Rajab wahid wa salatun min syahri Yanair alfin salasa wa isrun. Fa fi hadzal yawm nadkhul an ila al-bab ma'rifatu dukhuli siyam Ramadan wa nadkhul ila al-fasli tsani. Faqad dzakarna fi faslil awal bi anna asy-syahra tis'a wa isruna yawman. Faqad intahayna min hadhil mas'alah wa dzakarna al-ahadits katsirah wal an nadkhul ila al-fasli tsani bi ma'rifati dukhul siyami Ramadan. Walakin qabla hadha falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matan barakallahu fikum. Qra' ya Qais. Wahid min hadis faqat muttafaqun alaih al-afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif radhiyallahu ta'ala bab as-sabi ahkami dukhuli Ramadan wa fihi faslul awal al-aslu fi Sya'ban aw Ramadan yakuna 29. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru tis'un wa ishruna lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa in gumma alaikum fa akmilul 'iddah 30 muttafaqun alaih. Bismillah. Nangdur fil matan alladhi marra ma'ana riwayat Muslim wa riwayat Ahmad. Hada fil matan riwayat Muslim khata' idan riwayat Ahmad alladhi ya'ti wa qad tamma wa qad ja'a Jibril faqala qad barat yaminuk wa qad tamma asy-syahru. Dukira fil matan riwayat Muslim wa Ahmad hakada idan alladhi Muslim khata' riwayat Ahmad. Fala hadal hadis alladhi yarwi fi musnad Imam Ahmad laisa fi Muslim. Akhrajahu Imam Ahmad haddatsana Amr ibn Muhammad Abu Sa'id Al-Anqazi akhbarana Sufyan an Salamah ibn Kuhail an Imran an ibni Abbas hakada bihadzal lafadz fi musnad Imam Ahmad. Hajara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nisa'ahu syahran falamma madha tis'un wa isruna atahu Jibril faqala qad barat yaminuk wa qad tamma asy-syahru. Hadal hadis barakallahu fikum akhrajahu Imam Ahmad wa huwa inda Nasa'i wa kadzalika at-Tabrani fi Mu'jamil Kabir wa madaru sanadihi ala Syu'bah an Salamah ibni Kuhail wa kadzalika huna inda Ahmad an Sufyan an Salamah ibni Kuhail idan madarul hadis an Salamah ibni Kuhail an Imran an ibni Abbas. Fa hada sanad sahih. Salamah ibnu Kuhail thiqah wa kadzalika Imran huwa Abul Hakam ibnul Haris alladhi yarwi an ibni Abbas wa huwa thiqah idan hada sanad sahih. Amala didakarna an Muslim fahada khata'. Di dalam matan direvisi. Maka dari hadis-hadis yang kita sebutkan di pelajaran yang lalu di fasal yang pertama banyak sekali faidah, di antaranya faidatul ula asal dari 1 bulan menurut Islam Hijriyah adalah 29 hari.
Dan istidlal penulis dengan riwayat yang disebutkan innama syahru tis'u wa isrun, dan lafaz innama yufidu at-tahsir, bahwa sungguhnya 1 bulan itu hanya 29 hari. Dan faedah yang kedua dari hadis yang banyak yang kita sebutkan di pelajaran duhur adalah di fasal yang pertama, an yataharra al-muslimu hilal Ramadan aw Syawal yauma tis'a wa isrin. Fa in lam yura bisabab al-guyum fala budda an yazida syahr 30 yauman. Bahwa faedah yang kedua yang bisa kita ambil bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan, dilihat di akhir, di ujung dari bulan 29 hari. Maka mulai dari malamnya dilihat hilal. Jika terlihat berarti masuk bulan baru. Dan jika tidak terlihat, tidak usah bingung-bingung, tinggal genapkan bulan tersebut menjadi 30 hari. Jika Sya'ban, Sya'ban salasina yauman. Jika Ramadan, Ramadan salasina yauman. Berarti tidak ada hari Id kecuali di hari esoknya. Dan permasalahan yang ketiga, istafadna dari hadis-hadis yang banyak di dalam pasal yang pertama itu, maka barang siapa man soma Ramadan samani wa isrun yauman la yakfi la budda bil qadha. Maka orang yang melaksanakan puasa hanya 28 hari, terutama di sini waqa terjadi bagi musafirin. Kama masalan huwa daiman yusafir min Indonesia ila Yaman au ila Amerika. Fa tujad fi Indonesia asyam mutaakhir. Wa ba'da dalik fil Yaman kadalik mutaakhir. Wa kadalika fi Amerika. Idan huwa ba'da dalik ya'id ila Indonesia atau ya'id ila Yaman, melaksanakan Id di Indonesia ataupun Id di Yaman. Dihitung karena banyaknya berpindah-pindah ini, dia bingung kapan dimulai di Indonesia. Kemudian ingin melaksanakan Id di Yaman atau di Amerika. Maka dia hitung berapa kali dia puasa, berapa hari dia puasa. Karena perbedaan waktu masuknya tergantung dilihat hilal atau tidaknya dalam suatu negeri. Maka akhirnya dia misalnya Id di Yaman. Setelah dihitung ternyata di Yaman pun karena terlihat hilal maka disegerakan. Akhirnya dia setelah dihitung hanya 28 hari puasa. Maka apakah di saat dia mau berbuka atau hari Id di Yaman, dia menghitung dirinya, oh ternyata hanya 28 hari. Maka tidak apa-apa dia Id bersama ahli Yaman sesuai hadis sumu yauma yasumunan nas. Maka di sana dia berpuasa sesuai orang-orang Yaman karena 10 terakhir dia di Yaman misalnya. Maka berpuasa dengan orang Yaman dan melaksanakan Id dengan mereka. Tidak menyelisihi kaum muslimin yang ada. Kemudian dihitung ternyata kurang 28 hari dia berpuasa. Tidak apa-apa, setelah Syawal dia mengqadha 1 hari. Digenapkan tis'a wa isrun. Maka faedah yang ketiga, bagi orang yang hanya berpuasa 28 hari karena banyak safar di Ramadan, maka terjadi perbedaan waktu dan perbedaan matla dan hilal, maka akhirnya hanya berpuasa 28 hari, maka wajib mengqadha 1 hari. Kenapa? Karena lafaz hadis innama syahru tis'u wa isrun. Lafaz innama yufidul hasr, bahwa 1 bulan tidak kurang dari 29 hari. Maka hitungannya yang ideal 29 hari jika terlihat hilal. Jika tidak terlihat hilal tambah 1 hari, fa'akmilul iddah 30 yauman. Namun jika kurang dari 28 maka dia mengqadha. Selesai dari pasal yang pertama. Sekarang kita masuk kepada pasal yang kedua yang masih berhubungan dengan pelajaran yang lalu. Apa? Yadkhulu Ramadhanu wa Syawal bi ru'yatil hilal idza ta'adzara fa itmamu 30 yauman. Maknanya
Berpuasa Ramadan itu dengan masuknya bulan Ramadan dan berbuka berid hari Id di bulan Syawal, itu ketentuannya melaksanakan Id Syawal dan melaksanakan puasa Ramadan biru'yatil hilal, dengan melihat kepada hilal. Idza ta'addara fa itmamu 30 yauman. Maka jika tidak terlihat hilal, kembali kepada penggenapan 1 bulan 30 hari. Maka ini fasal yang kedua. Adapun di fasal yang pertama, 1 bulan itu 29 hari. Kemudian disebutkan dalil-dalilnya. Fasal yang kedua, masuknya bulan Ramadan tidak melihat kepada apapun kecuali hilal. Terlihat hilal puasa, terlihat hilal besok Id. Tidak terlihat hilal, jangan puasa, genapkan Sya'ban 30 hari. Jika tidak terlihat hilal Id Syawal, jangan berbuka, jangan melaksanakan Id sampai digenapkan Ramadan 30 hari. Itu fasal atsani. Maka di sini di fasal yang kedua ini hubungannya dengan masuknya bulan Ramadan adalah dengan melihat kepada hilal. Maka di dalam permasalahan ini barakallahu fikum, faidah yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang akan disebutkan di sini adalah di dalam ajaran Islam tentang masuknya bulan Ramadan, dari hadis-hadis yang akan kita bahas, maka akan dijelaskan bahwa al-ibrah melihat kepada hilal. Maka hadis ini bantahan kepada ahlul falaki, para astronom yang mempelajari ilmu perbintangan. Tidak diambil ibrah kapan masuknya puasa dari ilmu falak, ilmu perbintangan, pertama. Kedua, juga tidak dikembalikan kepada tanggal Masehi. Ditulis di tanggal Masehi 23 Maret ataupun tanggal 20 Maret ataupun bla bla bla, maka itu bukan menjadi ibrah. Oh, puasa tanggal 23 Maret sudah, berarti puasa tanggal 23 Maret. Bukan itu. Tetapi kembali kepada melihat hilal. Jika terlihat, besok puasa. Jika terlihat, maka besok hari Id. Jika tidak terlihat, genapkan menjadi 30 hari. Maka itu asas dari pembahasan yang akan kita bahas. Kemudian kita masuk kepada hadis satu persatu. Pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beristidlal penulis dengan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, dan sanadnya pernah kita lewati di kitab ini dalam pembahasan pelajaran yang lalu, di mana di hadis Ibnu Umar, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdiru lahu. Maka telah kita jadikan pendalilan tentang pembahasan apa? Ingat, wujub siam Ramadan dan lafaz sumu yufidul wujub. Maka di sini telah terdahulu, dan itulah kebiasaan penulis di sini. Penulis akan mengulang beberapa hadis, dan pengulangan hadis ini dikarenakan fikih dari penulis tersebut, di mana terulang-ulang dari hadis dikarenakan masuk kepada bab-bab fikih